Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada pagi ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Sebelum Anda dan saudara bekerja hari ini, melakukan aktivitas apapun yang kita lakukan hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebab percayalah bahwa kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita, semua adalah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Mari siapapun saudara dan saya hari ini dan dimanapun kau berada, mari kita sepakat bersama-sama untuk menyembah, untuk mengagungkan nama Tuhan. Kita bersyukur buat segala sesuatu yang ajaib. Setiap kejadian-kejadian yang datang dalam kehidupan kita, mari kita mengucap syukur. Apakah itu sesuatu yang buruk menurut kacamata kita? Apakah itu berkat yang melimpah datang dalam kehidupan kita? Mari kita tetap mengucap syukur. Amin saudara. Sebab ucapan syukur adalah bentuk kita berharap, bentuk kita sepenuhnya totalitas mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat pujian kita pagi ini, lewat penyembahan kita, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, perlindungan-Mu sungguhlah ajaib buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih. Kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami ini adalah milik-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar Engkau Tuhan yang menjadi andalan kami. Engkau Tuhan yang menaruhkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Kami ini milik-Mu Tuhan, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku
biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang jadi buat kami. Biar rencana-Mu saja yang jadi buat kami. Bukan rencana kami, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Rencana-Mu ya Bapa yang terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kekasih Tuhan katakan pujian ini. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagi-Mu. Oh, dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari saudara kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Aku milik-Mu Tuhan. Oh, sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidup-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kerjakanlah di dalamku, biar kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu, haleluya, glory bagi-Mu, Yesus, glory
kasih. Haleluya. Oh, oh. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Setiap keluhan-keluhan kami, setiap apa yang menjadi persoalan kami, waktu kami datang di hadirat-Mu, Kau memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mampu menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sempurna penyertaan-Mu, sempurna penyertaan-Mu. Glory Yesus. Mari yakin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak miliknya, kepunyaannya. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus, dibersihkan dari lumpur dosa. Oleh sebab itu mari datang penuh dengan keberanian kepada Tuhan, membawa ucapan syukur. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi yang namanya intimidasi datang dalam kehidupan kita. Oh, sebab kita ini adalah miliknya. Haleluya. Sibidianamu. Haleluya. Yesus Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi katakan, aku milik-Mu Tuhan. Aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Yes God, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi sembah, 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 sembah. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari yang percaya, apapun keadaanmu hari-hari ini, waktu engkau sakit, percaya bahwa zaman Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Waktu engkau mengalami kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru mengalir kekuatan yang baru. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Glory bagimu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Mari sekali lagi angkat penyembahanmu, sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, glory. Terpuji namamu, Allah yang perkasa. Kau kuagungkan, Kau kuagungkan, Yesus. Haleluya. Terpuji namamu, Yesus. Glory, glory bagimu, menyembahmu. Kau pribadi yang layak, kami agungkan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Puji namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan.
disembah. Terpuji namamu Tuhan. Kiara basya karana mata karana mata karana mata karana. Pura basya karana mata karana. Siki pata karana mata karana. Glory, glory, glory. Kuriana mata karana masyaka papa 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 mata karana. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu turun buat kami. Kami percaya kasih karunia Tuhan menjamah kami, melawat kami Tuhan, memperbarui setiap roh kami, setiap hati Tuhan pulihkan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes God, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Percaya, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan hari ini yang kami akan dengar, mengubah kami, memperbarui setiap kami. Kami percaya firman-Mu akan berbicara kuat, lebih keras daripada suara hamba-Mu, berbicara buat kami. Roh hikmat dan wahyu turun buat kehidupan kami, supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Bagimulah hormat, bagimulah syukur, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Mulai nanti kita lompat-lompat ayat ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan. Ketika nanti Bapak Ibu senggang bisa melihat keseluruhan daripada kisah ini. Nanti saya akan lompat-lompat supaya mempersingkat waktu kita. Puji Tuhan, kita akan melihat di Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 mulai. Dikatakan firman Tuhan, maka
Datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Dikatakan ayat yang ke-22, tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Kita lompat ya, ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada sebuah percakapan dan permintaan dari seorang ibu dan kepada Yesus. Dia meminta kepada Yesus bahwa nanti ketika dia memerintah dalam sebuah kerajaan, bahwa sebuah permintaan, yaitu ibu ini bahwa anak-anaknya kelak akan duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri, dikatakan demikian gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa seringkali ini yang terjadi dalam pemikiran kita. Seringkali pemikiran kita tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali pemikiran kita ini bertolak belakang apa yang Tuhan mau. Makanya dalam ayat yang ke-22, Yesus menjawab bahwa begini, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Jadi Yesus sendiri nggak paham. Nah, seringkali kita berpikiran tidak sejalan, tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ujung-ujungnya saudaraku, bahwa kita ini seringkali berpikiran untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita minta, kita berpikiran untuk yang namanya punya kepentingan pribadi, punya yang namanya yaitu hal-hal yang terselubung dari dalam kehidupan kita. Makanya Yesus berkata bahwa aku enggak tahu apa yang kamu minta. Nah, dengan kata lain bahwa begini saudaraku, tidak ada keselarasan percakapan antara ibu ini dan Yesus. Sebab begini, tahukah saudara bahwa kebenaran firman Tuhan itu sering bertolak belakang dengan cara pikir dunia, dengan cara pikir manusia, saudaraku. Sebab dikatakan bahwa ini kan sebenarnya, kalau kita melihat ini dialog ini kan, bahwa anak daripada ibu ini ketika nanti Yesus memerintah, ini kan meminta sebuah jabatan, entah mungkin wakilnya kah, atau mungkin gubernur, atau mungkin menteri kah, atau mungkin lain dan lain sebagainya. Ini kan meminta sebuah jabatan supaya apa? Dia terpandang, saudaraku. Dan ini betul-betul gini, di luar nalar pemikiran kita. Inilah konsep kebenaran firman Tuhan yang kita anut, saudaraku, bahwa begini, kalau kita ingin menjadi yang terbesar, kita harus menjadi hamba. Amin. Kita harus menjadi pelayan. Oh iya, saudaraku, bahwa ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan seringkali bahwa dalam pemikiran kita, untuk kita dapat berkuasa, untuk kita menjadi orang yang besar, kita harus, dikatakan dalam ayat yang ke-23, harus menekan, dan dikatakan kita harus yang namanya yaitu memerintah dengan tangan besi, dengan kekerasan, dengan berbagai hal kita mengerjakan supaya apa? Kita ada dalam posisi di atas. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin gini, hari-hari ini kita mendapatkan posisi jabatan yang di atas, tetapi kalau hidupmu tidak berfungsi buat kerajaan surga, apa gunanya? Oh iya saudaraku, kehidupan kita tidak menjadi berkat. Dan seharusnya tujuan panggilan kita ditebus, kita dimerdekakan, kita diselamatkan adalah kita melayani. Yang percaya katakan amin. Sebab begini saudaraku, nah seringkali yang seperti yang saya katakan semula, pemikiran kita orang dunia ini
bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab tahukah saudara bahwa dikatakan firman Tuhan begini, waktu engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Loh, ini kan sudah bertolak belakang banget dengan sebuah kebenaran firman Tuhan. Kalau dikatakan firman Tuhan, kalau ada seseorang untuk mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Dan ada banyak hal yang seringkali kontradiksi dengan yaitu cara pandang dunia dan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah saudaraku. Nah, dalam pemikiran kita bahwa waktu kita menjadi orang yang besar, punya jabatan dalam kehidupan ini, kita harus melakukan kekerasan, kita harus menghalalkan segala cara untuk kita dapat memposisikan diri kita sampai ke puncak. Tetapi dikatakan firman Tuhan, jadilah hamba, jadilah pelayan. Oh iya saudaraku, itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan kehendaki. Meletakkan sebuah saya katakan harga diri, menjadi seorang hamba, melayani sesama kita. Dan ada banyak orang di sekeliling kita yang perlu kita tolong. Dan puji Tuhan saudaraku, kalau hari ini engkau dalam posisi jabatan yang tinggi, mungkin hari-hari ini engkau dalam posisi jabatan yang tinggi, yang saya katakan yang bagus, justru seharusnya engkau harus turun ke bawah, melihat orang-orang di bawah yang perlu kita tolong saudaraku, yang perlu bantuan kita, uluran tangan kita. Please, jangan menggenggam saudaraku, sebab dikatakan waktu engkau menggenggam, engkau tidak akan pernah menuai hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupanmu. Sebab begini saudaraku, untuk rumus untuk kita menuai terjadi pelipat gandaan dalam kehidupan saudara dan saya dan seluruh area hidupmu adalah menabur saudaraku. Sebab begini, tidak ada cara yang lain untuk terjadi pelipat gandaan terjadi dalam hidupmu saudaraku. Hanyalah menabur. Nah, kalau saudara menggenggam terus apa yang engkau punya, bagaimanakah sebuah benih itu dapat menghasilkan buah-buah kebenaran yang lebat dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh sebab itu siapapun saudara dan saya hari-hari ini, entah engkau seorang pejabat yang tinggi yang mendengarkan kebenaran ini, atau posisimu di atas puncak hari-hari ini, mungkin kau seorang bos atau pemilik sebuah perusahaan atau mungkin pemilik sebuah toko, please lihatlah orang-orang di bawahmu, layani mereka, turunlah ke bawah menjadi hamba, mengosongkan diri. Dan itu keteladanan Yesus, sebab tujuan kita dipanggil saudaraku untuklah melayani. Yang mau dan sepakat katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bela kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sampai kepada kita, merubah paradigma kita untuk kita dapat sejalan dengan pemikiran Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih untuk rahmat-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus sepakat berdoa, ada pokok-pokok doa yang masuk untuk anak-Mu hari-hari ini Tuhan, yang lagi sakit dan masa-masa kritis dalam kehidupannya. Tuhan tolong, biarlah ketika Tuhan mau beri kesempatan yang kedua ini Tuhan, untuk dia memperbaiki dirinya, untuk benar sungguh-sungguh menaklukkan hidupnya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau lebih banyak berbicara hari-hari ini Tuhan atas kehidupannya. Berikan kesempatan kedua kali untuk tubuhnya pulih, sembuh kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sepakat oleh bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Engkau dikuatkan, tubuhmu sembuh lagi, kembali lagi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat yaitu rumah tangga yang di ujung perceraian hari-hari ini, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab perpisahan, perceraian itu bersumber daripada kuasa kegelapan. Oleh sebab itu pemikiran-pemikiran yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, aku tundukkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk perceraian aku hancurkan, aku tundukkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah memerintah atas rumah tangga mereka. Kasih Tuhan melanda hidup mereka. Anggur yang baru, anggur sukacita mengalir dari tempat yang maha tinggi masuk dalam rumah tangga ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dipulihkan kembali lagi rumah tangganya, dipulihkan sebuah keretakan, dipulihkan kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila hari ini kami melihat sesuatu yang baik, hari ini kami melihat berkat Tuhan tercurah dan melimpah atas kehidupan kami. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.